raja yang menghilang setelah kalah perang. Misteri Hayam Wuruk di ujung masa Majapahit. Kerajaan terbesar di Nusantara ini pernah menaklukkan wilayah dari Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah kamu? Setelah sang raja terkuatnya wafat, dia menghilang. Secara harfiah, tanpa jejak, dan itulah awal dari runtuhnya segalanya. Bayangkan, tahun ke-1389 Hayam Wuruk meninggal. Tidak ada upacara pemakaman besar, tidak ada catatan resmi di Pararaton tentang jenazahnya, tidak ada tanda-tanda pasti di mana jasadnya dimakamkan. Yang ada hanya keheningan, dan dalam keheningan itu, Majapahit perlahan-lahan runtuh. Babak 1. Sang raja dari zaman emas Hayam Wuruk bukan raja biasa. Di bawah pemerintahannya, Majapahit menjelma menjadi imperium terkuat yang pernah dimiliki Nusantara. Ia memimpin ketika Gajah Mada bersumpah menyatukan Nusantara lewat Sumpah Palapa. Ia mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah paling strategis di dunia. Ia menaklukkan kerajaan-kerajaan besar seperti Sunda, Bali, dan wilayah-wilayah di luar Jawa. Majapahit pada era Hayam Wuruk adalah Romanya Asia Tenggara. Tetapi seperti semua kejayaan yang terlalu tinggi, bayang-bayang keruntuhan sudah menunggu sejak awal. Babak 2. Setelah Gajah Mada pergi, segalanya retak. Gajah Mada wafat sekitar ke-1364, dan bersamaan dengan kepergiannya, Hayam Wuruk berdiri sendirian di puncak. Namun, puncak itu bukan tempat yang nyaman. Tanpa Mahapatih yang legendaris, Majapahit mulai menunjukkan retakan internal. Persaingan elit bangsawan di dalam istana, perebutan wilayah kekuasaan antara keluarga kerajaan, ancaman dari kerajaan vasal yang mulai berani bersuara, dan Hayam Wuruk sendiri, raja yang dahulu sangat aktif dan cerdas, tampaknya menjadi lebih tertutup dan murung. Ia menghilang dari banyak catatan publik, memilih mengurung diri dari dunia luar. Apakah ini tekanan politik, kesedihan pribadi, atau sesuatu yang lebih gelap? Babak 3. Perang Saudara yang membelah Majapahit. Setelah kematiannya, terjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Perang Saudara. Putri Mahkota Kusumawardhani tidak menikah dengan keturunan langsung Hayam Wuruk. Sebaliknya, ia menikah dengan Bre Wirabumi, anak Hayam Wuruk dari Selir. Ketika Hayam Wuruk wafat, terjadi dualisme kekuasaan. Di barat, kekuasaan berada di tangan Raja Sawardhana di timur. Bre Wirabumi mendirikan kekuasaan sendiri. Perang Paregrek meledak, sebuah perang saudara berdarah antara saudara tiri, antara dua pusat kekuasaan Majapahit. Dan ini bukan sekadar konflik istana. Ini membelah Majapahit dari dalam. Sementara itu, Hayam Wuruk, namanya, tenggelam. Tidak ada kronik Jawa yang mencatat pemakamannya dengan detail. Tidak ada candi yang disepakati sebagai tempat abu jenazahnya. Seolah ia menghilang bersama harapan Majapahit. Babak 4. Misteri yang tidak pernah terpecahkan. Para sejarawan mencoba menghubungkan titik-titik, tapi semuanya seperti pasir yang lepas dari genggaman. Beberapa percaya Hayam Wuruk dimakamkan secara rahasia untuk menghindari konflik dinasti. Yang lain meyakini ia dihilangkan dari ingatan kolektif karena kematiannya justru memicu perpecahan. Teori paling liar, ia tidak benar-benar wafat pada 1389, tapi mengasingkan diri seperti raja-raja mistis lain dalam legenda Jawa. Satu hal yang pasti, kepergiannya adalah simbol berakhirnya kejayaan, simbol dari sistem yang tak lagi kuat menahan beban kekuasaan yang terlalu luas. Babak V. Ketika kerajaan terbesar hanya tinggal bayangan setelah Perang Saudara, Majapahit tak pernah pulih sepenuhnya. Kerajaan-kerajaan vasal memisahkan diri satu persatu. Perdagangan internasional menurun drastis. Islam mulai menyebar di pesisir dan menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru, seperti Demak. Dan ketika Demak menyerbu sisa Majapahit di akhir abad ke-15, kerajaan yang dulu menggetarkan dunia hanya menyisakan reruntuhan. Hayam Wuruk, ia tak disebut lagi, tak dipuja seperti halnya Gajah Mada, tak ditulis dengan semegah nenek moyangnya, Raden Wijaya. Ia hilang seperti ditelan waktu. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari raja yang hilang? Kisah Hayam Wuruk bukan sekadar teka-teki sejarah. Ini adalah pelajaran pahit tentang betapa rapuhnya kejayaan, bahwa kejayaan tanpa regenerasi yang jelas adalah bom waktu, bahwa kebesaran tanpa kebersatuan bisa runtuh dalam sekejap, dan bahwa bahkan raja paling agung pun bisa hilang
Jika sejarah memilih untuk melupakannya, kini kita bertanya bukan hanya di mana jasad Hayam Wuruk, tapi juga apa yang membuat sejarah memilih untuk melupakan raja yang membangun imperium. Kalau kamu penasaran lebih dalam tentang Perang Paregreg, konflik antara Kusumawardhani dan Bre Wirabumi, atau sisi gelap, keruntuhan Majapahit yang tak diajarkan di sekolah, beri tahu saya. Kita akan gali sejarah yang paling dalam dan paling kelam.